pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan bila keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai penerapan sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Disiapkan terlebih dahulu alat tulis dan bukumu ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bila sudah siap, kita mulai ya. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira lambang apa ya? Itu adalah gambar kepala banteng yang melambangkan sila keempat Pancasila, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba kamu simak video berikut ini. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Baik, Bu. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Menurutmu, berisi tentang apa ya video tersebut? Ya, video tersebut berisi tentang pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas merupakan salah satu penerapan sila keempat. Pada saat kamu sekolah bertatap muka, biasanya awal semester kamu pasti melakukan pemilihan ketua kelas terlebih dahulu. Selain pemilihan ketua kelas, penerapan sila keempat yaitu musyawarah. Musyawarah bisa dilakukan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan RT. Di lingkungan keluarga, misalnya kamu mendiskusikan atau memusyawarahkan mengenai liburan di akhir pekan ataupun pembagian tugas membersihkan rumah. Sedangkan musyawarah yang dilakukan di lingkungan RT seperti untuk perencanaan ronda ataupun perencanaan pembangunan di daerah desamu atau di wilayah dekat rumahmu.
Selain itu, ada juga pemilihan umum atau pemilu yang biasa dilakukan di lingkungan rumahmu setiap 5 tahun sekali dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, ada pula mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi, ini tidak mementingkan kepentingan pribadi saja, tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas ataupun orang banyak. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, kita tidak boleh memaksakan keinginan orang lain yang harus sama dengan keinginan kita. Selanjutnya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi berasaskan kekeluargaan, dibicarakan baik-baik. Kemudian melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Setelah melakukan musyawarah, hasil keputusan dalam musyawarah harus diterima dengan lapang dada, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini lambang apa ya? Ini adalah gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kamu perhatikan video berikut ini. Aduh, Abdul, aduh, Abdul. Dul, loh, Nusa, kamu nggak apa-apa kan? Ya, harusnya kamu nggak usah nolong aku. Kamu jadi nggak menang kan? Iya kak, kan nggak jadi menang deh. Uma bilang lomba itu bukan masalah menang atau kalah. Yang penting kebersamaan dan tetap setia kawan, Dul. Abdul jadi malu sama kalian. Tadinya kalian Abdul anggap saingan. Maafin Abdul ya, Ra. Dan piala ini bukan untuk Abdul, tapi buat kamu, Nusa, yang udah nolongin waktu Abdul jatuh. Perlombaan ini bukan sekedar cari piala kok, Dul, tapi cari pahala untuk saling tolong-menolong. Menurutmu bercerita tentang apa ya video tersebut? Nah, video tersebut bercerita mengenai tolong-menolong. Tolong-menolong itu termasuk ke dalam penerapan sila kelima Pancasila. Selain itu, ada pula bersikap adil terhadap orang lain. Jadi tidak boleh membeda-bedakan karena hak setiap orang adalah sama. Kemudian tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Jadi bergaya hidup dengan sederhana dan cukup. Tidak boleh berfoya-foya. Selanjutnya adalah suka bekerja keras. Karena kamu adalah seorang pelajar, berarti kamu giat belajar. Belajar dengan giat. Selanjutnya memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Nah, ini seperti yang terdapat di video. Nah, tidak mengharapkan imbalan dari orang yang sudah kita bantu. Selanjutnya adalah menghargai hasil karya orang lain, seperti memberikan pujian atas karya orang lain dan tidak menjiplak dari karya orang lain. Yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Demikian penjelasan dari Ibu, apakah sudah paham? Bila sudah paham, bisa dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.